Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taira Marzati. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi, yaitu tentang Islam dan nilai ajarannya. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah ekonomi Islam. Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, di mana berisi ketentuan-ketentuan akidah, ketentuan ibadah, dan ketentuan akhlak, di mana dalam ketentuan tersebut merupakan proses terbentuknya berpikir, merasa, atau melakukan sesuatu, bahkan terbentuknya hati. Di dalam agama Islam terdapat 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman berarti membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha kesempurnaannya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi dan rasulnya, hari akhir, serta khoda dan khodar. Yang kedua yaitu Islam. Islam artinya taat, tunduk dan patuh, serta menyerahkan diri kepada Allah atas ketetapan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan artinya berakhlak serta beramal soleh untuk melakukan kegiatan ibadah serta bermuamalah atau berinteraksi kepada sesama manusia yang dilandasi dengan kemurnian hati atau keikhlasan. Semata-mata hanya Allah yang dapat melihat apa yang mereka lakukan tanpa mereka melihatnya. Nah, dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang benar, tetapi Islam merupakan agama yang sempurna. Dengan kesempurnaan Islam itu sendiri, seluruh ajaran Islam mencakup berbagai aktivitas manusia, di mana ketika manusia melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun juga ada kesempurnaan Islam yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kesempurnaan sepanjang masa atau syumuliyatul zaman. Kesempurnaan Islam sepanjang masa merupakan Islam itu agama masa lalu, agama pada hari ini, dan agama hingga akhir zaman. Agama Islam telah disampaikan kepada Nabi yang terdahulu, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Selain itu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk dilaksanakan sepanjang masa dan dilaksanakan oleh seluruh umat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Saba ayat 28, dan artinya, dan sesungguhnya kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Yang kedua yaitu syumuliyatul minhaj atau mencakup semuanya. Islam sebagai syumuliyatul minhaj atau mencakup semuanya, yaitu mencakup berbagai aspek seperti jihad, dakwah, akidah, ibadah, dan bermuamalah kepada sesama makhluk. Nah, dengan beberapa aspek ini menjadikan Islam sebagai agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang ketiga yaitu Islam sebagai syumuliyatul makan atau mencakup semuanya. Allah menciptakan alam semesta beserta makhluk sebagai satu kesatuan. Karena hanya Allah satu-satunya pencipta, maka seluruh makhluk wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dari agama Islam. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan penciptanya atau Allah.
Hubungan manusia dengan penciptanya atau pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam bentuk pengabdian atau ibadah. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Allah, namun kita yang memiliki kepentingan kepada Allah. Sebab tujuan dari ibadah itu sendiri yaitu mengembalikan diri kita atau fitrah manusia sebagai ciptaannya, yaitu agar setiap kegiatan dan langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hubungan antar sesama manusia. Konsep dasar dari ajaran agama Islam itu sendiri yaitu konsep hubungan antara kekeluargaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Konsep dasar itu sendiri di mana pada tujuan akhirnya yaitu saling tolong-menolong antar sesama manusia. Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan bernegara. Karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial, di mana makhluk sosial ini adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari makhluk lainnya dan mereka tidak dapat hidup dengan sendirinya. Maka hubungan kita antar sesama manusia yakni hubungan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Allah menciptakan alam semesta ini agar untuk kepentingan manusia. Manusia diberi akal atau sebagai kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu agar bisa mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dalam mengelola alam ini, manusia juga harus mengetahui batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ajaran agama Islam. Yang pertama, ajaran agama Islam di bidang akidah. Akidah Islam merupakan akidah yang lengkap dari sudut manapun. Akidah dalam agama Islam yaitu mencakup berbagai persoalan-persoalan kehidupan manusia, seperti tentang Tuhan, manusia, alam semesta, kenabian, serta kehidupan akhir dari manusia itu sendiri. Akidah Islam bukan semata hanya dapat dibenarkan oleh perasaan atau logika, namun akidah dapat dibenarkan dengan wahyu yang dapat diterima oleh akal atau logika. Seseorang yang dikatakan memiliki akidah yang baik apabila akidahnya didasari oleh akal yang bersinar dan hati yang bercahaya. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat di mana dia dapat membenarkan dengan hati akan adanya Allah, kemudian diamalkan dalam bentuk perbuatan dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua yaitu ajaran agama Islam di bidang ibadah. Ibadah yang dilakukan manusia mencakup beberapa wujud seperti ibadah dalam bentuk lisan, yaitu contohnya seperti berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ibadah dalam bentuk fisik seperti ibadah yang diiringi dengan ruku, sujud, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ibadah yang dilakukan dengan hati seperti beribadah kepada Allah dengan rasa khauf atau takut, bertawakal, serta berserah diri kepada Allah. Selanjutnya, beribadah dengan kekayaan seperti memberikan sebagian rezeki kepada manusia yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya, yaitu ajaran agama Islam di bidang akhlak. Nah, Islam itu sendiri mengatur berbagai macam akhlak dalam aspek kehidupan seperti akhlak kepada diri sendiri, di mana untuk bisa memenuhi kebutuhan kita seperti makan dan minum. Yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga, seperti bagaimana kita memuliakan keluarga dan sanak saudara. Selanjutnya yaitu akhlak kepada masyarakat, di mana bagaimana kita bisa memuliakan tamu dan saling tolong-menolong serta bermuamalah kepada sesama manusia. Selanjutnya akhlak kepada antar negara atau pemimpin, bagaimana akhlak kita sebagai warga masyarakat terhadap pemimpin kita. Nah, selanjutnya yaitu akhlak di bidang ajaran agama Islam di bidang syariah.
Nah, di dalam agama Islam tentu ada syariah atau ada aturan pribadi. Yang pertama contohnya aturan dalam beribadah. Aturan beribadah itu sendiri mengatur tentang bagaimana tata cara kita beribadah. Yang kedua yaitu aturan tentang keluarga, bagaimana aturan tentang nikah, talak, nafkah dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aturan tentang masyarakat, bagaimana kegiatan jual beli dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aturan tentang bagaimana cara kita hidup berbangsa dan bernegara antar warga negara. Selanjutnya yaitu ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kesempurnaan Islam ditandai dengan ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan, di mana agama Islam tersebut dikatakan merupakan agama yang mulia di sisi Allah. Nah, dari cuplikan atau dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar agama yang bisa diterima oleh akal, tetapi agama Islam adalah agama yang dibenarkan dari wahyu Allah, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah, di mana keberadaannya akan selalu ada hingga akhir zaman nanti. Nah, sekian uraian materi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.